pagi. Aziz. Sebelumnya terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Ya. Ini berkaitan dengan pembuatan keputusan di sekolah Bapak. Ya. Mungkin kan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, ada beberapa hal atau kasus-kasus yang perlu diselesaikan. Ya. Bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang Bapak hadapi? Antara mungkin kan ada yang dilema etika, dilema etika yang benar lawan benar atau rujukan moral itu gimana? Itu perlu pengidentifikasian ya. Ini ada yang membaca Al-Quran itu cuma megang Al-Quran saja, padahal setelah diidentifikasi itu ternyata belum ada yang sebagian siswa itu belum ada membaca Al-Quran. Saya selaku yang di depan memberikan solusi, ya ini harus dipelajari dulu. Jadi yang dilemanya itu apakah anak ini tetap suruh baca Quran atau diajari dulu? Kalau untuk yang identifikasi benar dan salahnya, seperti kasusnya apa mungkin Pak? Maksudnya kok itu bisa dianggap kasus benar dan salah? Ya, waktu COVID itu ya, berdasarkan anjuran dari dinas juga, dari penanggulangan COVID ini harus 2 pintu. Nah, ini akhirnya yang berpendapat 1 pintu ngalah. Ya, itu kan benar salah kan, benar ya. Ya. Langkah-langkah sampai membuat keputusan, oh ini harus baca Iqra dulu. Itu untuk sampai ke situ itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Apa memutuskan sendiri, apa harus kompromi dulu atau bagaimana? Ini tentunya dalam mengambil keputusan kami tidak lepas dari musyawarah. Itu yang kami lakukan, briefing. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusannya? Bisa membuat keputusan itu berhasil itu apa ya? Itu tidak lepas dari musyawarah tadi yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya bahasa ya. Baik Pak, dalam perjalanan sampai pada pembuatan keputusan mungkin banyak sekali tantangan-tantangan Pak ya. Yang mungkin bisa berasal dari mana saja gitu. Kira-kira ada nggak Pak pernah terjadi? Banyak sekali ya. Tantangannya itu kembali ke guru, karena saya hanya leader, itu hanya punya gagasan. Istirahat itu anak-anak SMP kan guminjal itu, kalau bahasa Jawa itu guminjal ya. Soalnya sini buang sampah sembarangan. Maksud saya gilir, saya jadwal, guru itu beberapa guru 3-4 ya setiap hari itu dampingi waktu istirahat. Ini enggak, memang dari awal memang saya paksakan itu. Saya paksakan harus seperti ini, ternyata nggak jalan. Sesuatu yang dipaksakan memang jalan. Jadi bagaimana tangannya, bagaimana menyelaraskan itu ya Pak ya, gerak guru itu ya. Kalau nggak sepakat ya memang susah. Terus Pak, kan di tengah kesibukan Pak Nur itu kan mungkin ada ini Pak ya, masalah-masalah yang silih berganti datang, harus segera diselesaikan gitu. Nah, tiap kali ngadepi masalah itu apakah seketika itu diselesaikan, apa mungkin Pak Nur buat jadwal tertentu gitu sampai itu selesai atau bagaimana? Ya, tentunya kalau ada permasalahan kami membuat schedule untuk menyelesaikan masalah itu, terutama kesiswaan ya. Siswa ada masalah, katakanlah bolos, katakanlah nggak sholat berjamaah, itu kan nggak selesaikan harus sekarang selesai, tidak. Dipanggil anaknya, dilibatkan wakaf kesiswaan, BK, kemudian baru pemanggilan, dipanggil walinya untuk besok, orang tuanya harus hadir. Apa pembelajaran yang bisa dipetik Pak dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika tadi yang benar lawan benar itu? Dengan keputusan sama-sama benar tadi, memang manusia dibekali oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa ini kemampuan masing-masing, banyak sekali ragamnya. Baik Pak Nur Rahmat, ini seluruh unek-unek saya yang ingin saya tanyakan ke Pak Nur ini bisa terjawab sepertinya. Nanti saya akan coba untuk pelajari hasil diskusi kita. Terima kasih sekali Pak Fakri yang sudah diberikan pada saya. Sama-sama Pak. Mohon pamit. Monggo. Selamat siang Bu Tukira. Selamat siang. Terima kasih Bu Tukira atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk menanyakan beberapa hal terkait pengalaman Bu Tukira selama memimpin menjadi
kepala sekolah di SMA Kartika berkaitan dengan pengambilan keputusan. Selama ini kan kira mungkin banyak ya Bu ya, pengalaman-pengalaman tentang pengambilan keputusan yang di situ ada hal-hal yang membuat bimbang. Kalau diputuskan begini kayaknya benar, diputuskan begini kayaknya salah, atau mungkin dua-duanya benar gitu. Jadi pertama memang kasusnya banyak anak terlambat, yang kedua memang malas sekolah, gitu ya. Dan yang ketiga memang anak ini ngantuk di kelas tuh tidur. Nah, kami sudah berusaha semaksimal untuk ngambil keputusan anaknya dipulangkan ke orang tua. Nah ini jadi kami juga agak apa ya, kasihan sama anak ini kalau sampai anak ini keluar seperti apa di luar sana. Jadi itu termasuk kasus identifikasi kasus dilema etika Bu ya. Iya. Kalau yang bujukan moral Bu, kita kan sering mengadakan acara pelatihan guru. Contohnya kita adakan untuk memateri sekian sisalah dana itu. Kalau sisanya 500.000 gitu ya. Iya. Nah mungkin ini moral ya. Jadi sisa itu langsung bisik-bisik si bendara ini, Bu, sisa 500.000 gimana nih? Yuk kita bagi aja gitu ya. Nah mungkin ini termasuk moral mungkin ya Pak ya. Saya bilang gini, Bu, 500.000 ini tidak boleh loh dibagi-bagi. Ini untuk kegiatan selanjutnya, gitu. Selama ini bagaimana Bu Tugira menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Misalnya contoh tadi anak yang tidak pernah masuk sekolah tadi kan ada, tadi kan terlambat ya. Tapi ada juga nih anak yang tidak pernah masuk sekolah. Akhirnya kita minta bantuan pertama wali kelas, guru BK Bu Mariani ini. Akhirnya Bu Mariani menelpon orang tuanya, tetap orang tuanya belum mau datang. Akhirnya ya udah pindah rumah aja lah. Akhirnya datanglah ke rumahnya. Akhirnya kita kesepakatan bersama antar guru BK, saya dan orang tua harus buat perjanjian di atas meteran. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tugira anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang membuat itu efektif? Oh, bisa berhasil, itu apa kira-kira Bu ya? Iya. Sepertinya kalau kasus-kasus kita ini tidak ada kasus kriminal ya untuk anak kita ya. Jadi menurut saya dengan saya putuskan ini ya termasuk efektif karena dia tuh nakalnya tuh anak-anak kita ini tidak yang kriminal. Mungkin selama membuat keputusan itu kan banyak sekali ya tantangan-tantangan ya. Baik mungkin berasal dari apakah dari guru, dari siswa, dari orang tua dan sebagainya. Mungkin bisa Ibu ceritakan Bu kira-kira tantangannya apa ya? Ada yang saya ambil keputusan anak seharusnya keluar nanti mengganggu yang lain, guru-guru ada yang lapor. Apakah Bu Tugira punya jadwal tertentu gitu untuk penyelesaian masalah? Mungkin ada hari khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, atau pada waktu ada kasus harus selesai saat itu juga? Ya kita bagi, ya kita bagi saja. Misalnya yang di masjid itu yang tidur ini Pak Tio sebagai wakil siswaan tolong tuh diurusin. Nah terus misalnya ada lagi yang terlambat tadi Bu Mariani begitu. Jadi ada memang yang kasus hari itu bisa diselesaikan. Tapi ada juga yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita punya waktu-waktu tertentu yang memang harus kita buat apa ya. Kalau emang ini kasusnya berat ya kita kompromikan dengan wakil-wakil. Apa faktor-faktor atau mungkin orang ya yang bisa mempermudah Ibu untuk melakukan pengambilan keputusan itu? Kira-kira siapa, apa? Untuk mengambil keputusan kita kan punya wakil-wakil ya, punya wakil-wakil kesiswaan, ada satpras, ada wakil kurikulum, dan guru BK. Dari komunikasi kita ini tadi, terus dari pengalaman-pengalaman Ibu selama membuat keputusan, berbagai macam keputusan itu, apa hal yang bisa diambil atau pelajaran apa yang Ibu ambil dari berbagai hal itu? Jadi pengalaman kita, kenapa saya ambil keputusan seperti ini, anak yang kira-kira malas sekolah, anak yang mungkin sering terlambat, anak yang mungkin tidur di kelas, itu anak yang biasa-biasa aja. Pengalaman kita, anak alumni yang seperti itu justru malah yang berhasil. Ya. Baiklah Bu Tugira, ini luar biasa, banyak sekali pengalaman dan ilmu yang dibagikan Bu Tugira dalam sesi wawancara ini. Saya banyak mengambil hikmah dari kegiatan wawancara ini, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita semuanya. Amin.